Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi bersama saya Ila Rahmayati dalam Warta Parlamentaria. Kami sudah menyiapkan beragam informasi seputar kinerja dan kegiatan anggota DPR RI. Inilah Warta Parlamentaria selengkapnya. Menyambut penerapan kebijakan new normal atau normal baru, sejumlah pusat bisnis dan perbelanjaan mulai beroperasi di beberapa kota. Kebijakan ini diberlakukan untuk menjaga agar ekonomi Indonesia tidak mengalami resesi yang dalam. Ditemui saat rapat paripurna di Gedung Nusantara, anggota Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menjelaskan, kebijakan normal baru adalah opsi yang diambil pemerintah untuk menjaga ekonomi agar tidak terjebak dalam resesi. Untuk itu, menurutnya pemerintah harus dapat meminimalisasi resiko dari kebijakan normal baru, yakni dengan menerapkan disiplin protokol kesehatan, agar aktivitas ekonomi dapat berjalan meskipun kesehatan masyarakat tetap menjadi prioritas. Risikonya adalah kita harus membuat masyarakat disiplin. Disiplin apa? Dengan yang namanya new normal. Kemana-mana memakai masker, sering cuci tangan, memakai hand sanitizer, dan semuanya. Ini adalah suatu pilihan kebijakan yang mau tidak mau kita ambil untuk apa? Ya tadi mengungkit ekonomi jangan sampai terlalu jatuh. Kalaupun jatuh, jatuhnya jangan tidak parah. Misbakun menambahkan, masyarakat diharapkan mampu menjaga diri masing-masing apabila new normal mulai diberlakukan. Sebab dengan kewaspadaan penuh terhadap kebersihan, resiko penyebaran COVID-19 di sentra ekonomi dapat diperkecil. Kalau kita punya risikonya kita mitigasi risikonya kita siapkan, yaitu tadi menghimbau masyarakat supaya hidup dengan new normal, kemana-mana pakai masker, hand sanitizer tadi, cuci tangan secara rutin dan sebagainya, untuk apa? Mengurangi risiko penyebaran lebih luas dan kekhawatiran kita tentang adanya second wave, gelombang kedua. Ini sama-sama kita jaga, ekonominya kita jaga, kesehatannya kita jaga. Alda dan Ade TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 1 DPR RI Muhammad Farhan mengatakan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Komisi 1 selalu berkoordinasi dan melakukan pengawasan kepada Kementerian Luar Negeri dalam melindungi warga negara Indonesia yang tertahan di luar negeri. Muhammad Farhan berharap pemerintah terus membantu pemulangan WNI yang ingin pulang ke Indonesia, namun terhambat karena kebijakan pembatasan perjalanan yang diberlakukan berbagai negara dalam masa pandemi COVID-19. Dalam keadaan force majeure seperti sekarang ini, baik yang ada di tempat-tempat yang merupakan tempat tujuan beribadah maupun tempat-tempat yang merupakan tempat tujuan pendidikan dan tempat tujuan kerja. Kami selalu berkoordinasi dan juga melakukan pengawasan terhadap Direktorat Pelindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Kementerian Luar Negeri untuk mengetahui kondisi dan keadaan dari saudara-saudara kita. Muhammad Farhan mengatakan pemerintah harus memberikan pemenuhan hak dasar bagi WNI yang tertahan di luar negeri, seperti bantuan pangan dan logistik. Selain itu, pemerintah harus juga memberikan perlindungan dan memperhatikan kesehatan WNI di luar negeri. Kita harapkan ada pemenuhan kebutuhan dasar dan juga tentu saja ada jaminan pemenuhan hak-hak dasar dari warga negara Indonesia yang sekarang ini stranded di luar negeri. Afi dan Rian TVR Parlemen melaporkan. Anggota Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengkaji kembali kebijakan penerapan sistem ganjil genap di sejumlah pasar tradisional. Sejumlah pedagang pasar tradisional memprotes kebijakan penerapan sistem ganjil genap karena dikhawatirkan sayuran yang tidak terjual akan membusuk. Anggota Komisi 4 DPR RI Suhardi Duka mendorong pengkajian kembali kebijakan tersebut, karena akan merugikan pedagang pasar, khususnya pedagang pangan. Menurut Suhardi, pedagang cukup mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker dan mencuci tangan. Niatnya untuk membatasi agar tidak berdempet-dempet, artinya tetap social distancing. Tapi kan tidak semua bisa diimplementasi. Jadi pemerintah harus mencari solusinya hal-hal yang semacam itu. Karena kita sama-sama
berjuang untuk melawan agar penyebaran COVID-19 itu bisa diatasi. Soehardi mendorong pemerintah berdiskusi dengan para pedagang pasar dalam mengatasi permasalahan tersebut, karena menerapkan sistem ganjil genap tanpa persetujuan bukan hal yang bijaksana, bahkan akan membuat kerumunan pada waktu tertentu. Semua tempat kerumunan berpotensi untuk penyebaran. Nah, salah satu pasar. Olehnya itu saya kira yang tadinya mungkin lapaknya hanya 10, ya tambah, tidak ada jalan lain. Nah, kalau yang pedagang-pedagang basah itu solusinya. Untuk memaksakan untuk genap ganjil pada hal yang tidak bisa, saya tidak memberikan dukungan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Tetaplah bersama kami. Komisi 1 DPR RI sesalkan kecelakaan pesawat tempur dan helikopter di Pekanbaru Riau dan Kendal, Jawa Tengah. Ditemui usai rapat paripurna di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, anggota Komisi 1 DPR RI Jazuli Zuwaini mengatakan kecelakaan pesawat tersebut karena kurangnya kontrol dan pengawasan terhadap penggunaan alutsista. Untuk itu, Jazuli meminta Kementerian Pertahanan dan TNI mengevaluasi serta menginvestigasi kualitas alutsista yang dimiliki oleh negara. Kita berharap ke depan Kementerian Pertahanan dan TNI itu pertama harus lebih ketat melakukan kontrol. Kemudian yang kedua juga harus lebih ketat melihat dari mana ini pesawat-pesawat dibeli. Jazuli menegaskan upaya pencegahan kecelakaan pada alutsista negara harus dilakukan secara maksimal dengan mengutamakan skala prioritas alokasi anggaran dan memperbaiki sistem penggunaan alutsista. Tidak boleh lagi ada terjadi kontrol yang lemah. Pesawat yang mestinya tidak layak untuk diterbangkan dan seterusnya. Nah, kalau memang anggaran sih selama ini TNI selalu mengeluhkan apa yang dia sampaikan berapa, yang dipenuhinya berapa gitu. Tapi kita dengan berapapun anggaran yang diputuskan oleh Kementerian Keuangan dan diputuskan di Banggar dengan pemerintah, ya itulah yang harus dikelola dengan baik dan harus dilihat skala prioritasnya, harus tepat sasarannya. Kalau beli alutsista, ya jangan cuma sekedar harus beli gitu, harus dilihat kualitasnya. Ajib dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Menanggapi rencana masuknya 500 tenaga kerja asing asal Tiongkok ke Indonesia yang akan bekerja di PT Virtu Dragon Nickel Industri dan PT Obsidian Stainless Steel di Sulawesi Tenggara, anggota Komisi 9 DPR RI menekankan harus adanya prosedur dan pengawasan ketat. Ditemui di Gedung DPR RI Jakarta, Yahya Zaini mengatakan setiap tenaga kerja asing yang akan masuk ke Indonesia sudah seharusnya mengikuti prosedur yang berlaku dan dilakukan pengecekan persyaratan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, termasuk menyesuaikan dengan protokol kesehatan new normal di tengah kondisi pandemi COVID-19. Memasuki masa new normal, tentu ada persyaratan dari protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Sangat disayangkan kalau misalnya kita belum memberikan peluang kepada tenaga kerja asing, tapi mereka sudah masuk. Nah, ini menurut saya langkah yang ceroboh. Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Weni Haryanto menyayangkan di tengah pandemi COVID-19 banyak terjadi gelombang PHK di dalam negeri. Pemerintah justru mendatangkan tenaga kerja asing asal Tiongkok. Hal tersebut dinilai ketidakadilan bagi tenaga kerja lokal. Pemerintah diminta meninjau kembali kebijakan mendatangkan 500 tenaga kerja asing tersebut dan harus memperketat regulasi di dalam negeri. Tidak usah diterima dulu, setidaknya pada masa COVID ini seperti itu. Karena sangat menyakiti hati masyarakat Indonesia. Mario Hasiholan dan Ridwan, TVR Parlemen, melaporkan. DPR RI mendukung keputusan pemerintah untuk membuka kembali kegiatan pendidikan di pesantren yang berada di zona hijau dengan mengetatkan protokol kesehatan. Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Marwan Dasopang menilai, kebijakan peraturan menurut zona sudah baik, namun protokol kesehatan yang diterapkan harus dilaksanakan dengan baik.
Marwan juga mengimbau pemerintah memfasilitasi rapid test dan memberikan pasokan vitamin kepada peserta didik di pesantren. Kehadiran di pondok ini harus dipastikan dalam keadaan sehat. Siapa yang bisa menyatakan itu dalam keadaan sehat, tentu ada yang akan melaksanakan pemerintah. Kami berharap sendiri di Komisi 8, pemerintah hadir untuk membantu pesantren sebagai lembaga pendidikan yang sudah mengakar. Marwan menilai alokasi anggaran pendidikan untuk memfasilitasi pesantren dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar di era new normal masih belum memadai. Selain itu, Marwan mengatakan SKB 4 Menteri yang ditandatangani Mendikbud, Menteri Agama, Menkes, dan Mendagri terkait panduan penyelenggaraan pembelajaran baru di masa pandemi perlu dikaji kembali untuk memastikan keamanan peserta didik. Ada komitmen pemerintah memberikan afirmasi terhadap pesantren sekitar 2,3 triliun untuk new normal kembali mengaktifkan pesantren. Ya, saya pikir jauh dari kebutuhan. Rapid test aja untuk menghadirkan anak santri nggak cukup. Kami coba lihat oret-oretan pemerintah sebelum disampaikan di komisi, itu akan dibagi. Ayu dan Kristio, TVR Parlemen melaporkan. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustafa menyampaikan penambahan anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 dialokasikan untuk protokol kesehatan penyelenggaraan Pilkada di masa pandemi COVID-19. Saan menyampaikan, penambahan anggaran telah disepakati oleh DPR, Kementerian Dalam Negeri, dan penyelenggara pemilu. Penambahan anggaran tersebut disepakati untuk penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan lanjutan Pilkada Serentak, demi kesehatan pemilih maupun penyelenggara Pilkada. Terkait dengan soal anggaran biaya pilkada, itu semua sudah ajuan tambahan 4,7 triliun, itu kan sudah disepakati. Dan bulan ini dicairkan 1,2 sekian triliun, itu dicairkan. Tapi perlu juga dicatat bahwa, jadi dengan tahap pertama dicairkan 1 triliun lebih dengan anggaran yang sudah ada dalam situasi normal, tentu menurut saya sudah memadai. Saan Mustafa berharap tahapan pertama Pilkada Serentak 2020 dapat segera dilanjutkan, khususnya setelah anggaran tahap pertama telah dicairkan. Sebelumnya DPR bersama pemerintah telah sepakat menambah anggaran Pilkada 2020 sebesar 4,7 triliun rupiah. Tentu keselamatan itu kan menjadi penting, baik penyelenggara maupun pemilih. Nah, maka terkait dengan soal bagaimana jaminan keselamatan mereka, maka Komisi 2 meminta kepada KPU dan pemerintah untuk secara ketat menggunakan setiap tahapan itu dengan protokol kesehatan COVID-19. Afi dan Rian, TVR Parlemen melaporkan. Jangan kemana-mana pemirsa, karena kami masih memiliki banyak informasi lain dalam Warta Parlamentaria. Di antaranya datang dari Komisi 1 DPR RI sesalkan kecelakaan pesawat tempur setelah jeda berikut. Tim pengawas pelaksanaan penanganan bencana pandemi COVID-19 DPR RI mendorong Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mempercepat deteksi COVID-19 pada seluruh warga Indonesia. Salah satunya dengan melakukan produksi alat deteksi dalam negeri. Dalam kunjungan kerja Tim Pengawas Pelaksanaan Penanganan Bencana Pandemi COVID-19 DPR RI ke kantor Kementerian Kesehatan, anggota Komisi 8 DPR RI, Nanang Samodra mengatakan Menteri Kesehatan telah melaksanakan tugasnya dengan baik. Namun, masih ada kendala terkait alat tes deteksi COVID-19, seperti alat rapid test dan PCR swab test. Karena seluruh negara membutuhkan alat, maka tidak mudah untuk mendapatkan alat deteksi yang cukup. Hal ini memperlambat perkembangan penanganan COVID-19. Setelah statistik, baru kita ambil kebijakan seperti apa yang paling pas. Jangan seperti kita menggarami air laut. Jadi setiap masalah seperti pemadam kebakaran selesaikan, mestinya dengan kebijakan yang terpadu. Tapi saya lihat pemerintah sudah bagus untuk melakukan ini, namun karena penyakitnya jenis baru, jadi kita meraba-raba juga. Dengan pelaksanaan deteksi COVID-19 yang merata, akan diketahui bagaimana pola dan populasi penyebaran COVID-19. Menurut Nanang, pengambilan kebijakan pun harus berdasarkan statistik hasil deteksi tersebut, agar peraturan atau kebijakan yang diterapkan dapat merespon masalah yang ada di lapangan. Penggunaan anggaran pun diharapkan akan lebih tepat dan lebih efektif dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Itu kalau di media banyak sekali kasus. Kenapa banyak terjadi kasus? Karena banyak yang dites. Jadi makin banyak dites, makin banyak justru menunjukkan kira-kira seperti apa populasi penyakit itu. Kalau udah ketahuan populasinya, nanti akan mudah diambil kebijakan. Septia dan Tegar, TVR Parlemen melaporkan. Komisi 7 DPR RI meminta Perusahaan Listrik Negara atau PLN memberikan relaksasi kenaikan tagihan listrik bagi masyarakat dengan cara menambah jangka waktu cicilan serta subsidi listrik. Hal ini sangat bermanfaat bagi masyarakat kecil dan menengah yang terdampak COVID-19. Ditemui di sela-sela rapat dengar pendapat Komisi 7 dengan PLN di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, anggota Komisi 7 DPR RI Abdul Wahid mengatakan, pemerintah seharusnya memberikan subsidi dan potongan tagihan listrik kepada masyarakat karena pemakaian yang tinggi diakibatkan himbauan pemerintah untuk bekerja dan belajar dari rumah. Abdul menyatakan, dampak ekonomi akibat COVID-19 akan menambah beban masyarakat jika harga tagihan listrik tinggi. Saya mengusulkan bahwa tagihan listrik ini harus ada juga relaksasi. Apakah itu dalam bentuk diskon, apakah dia dibayar skalanya agak panjang. Ya, selama ini kan baru 3 bulan. Kalau tagihannya 1 juta dibayar 3 bulan, berarti dia harus mencicil sekitar 335.000. Abdul Wahid berpendapat anggaran percepatan penanganan COVID-19 bisa digunakan pemerintah dan PLN untuk memberikan potongan tagihan listrik kepada masyarakat. Selain itu, relaksasi pembayaran cicilan tagihan listrik juga harus disosialisasikan kepada masyarakat. Jangan sampai kebijakan yang dikeluarkan oleh PLN tidak diketahui karena hal ini akan menimbulkan kegaduhan kembali di masyarakat. PLN itu bisa saja mengumumkan terlebih awal secara masif ke masyarakat bahwa mereka tidak melakukan penagihan catatan real, tapi tagihan berdasarkan asumsi. Hilman Hidayat dan Ade, TVR Parlemen melaporkan. Demikianlah beragam informasi seputar aktivitas DPR RI yang sudah kami susun dalam Warta Parlamentaria. Saya Ila Rahmayati beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.